Hari ini saya mau sampaikan berita tentang mahkota duri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 dan 2. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya atau kepala Yesus. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Nah, tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yesus bukan hanya disalib, tapi kata Alkitab, Yesus diberikan mahkota berduri. Nah, konon mahkota berduri itu bukan hanya berbentuk mahkota, tapi mahkota itu adalah mahkota yang lebih kecil dari kepalanya, dan dia akan ditekan, dan ketika dia ditekan pasti menimbulkan luka di area kepala. Tapi bukan itu saja, bahwa mahkota duri adalah mahkota yang beracun. Artinya ada racun yang tersebar ketika mahkota itu tertancap. Dan menurut sejarah bahwa mahkota duri itu adalah lambang kemiskinan. Nah, Yesus menanggung semua beban itu. Kejadian 3:18 tadi berkata, semua duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Sebelumnya manusia sebelum jatuh dalam dosa hidupnya enjoy, enak, luar biasa. Mengapa Yesus harus mengambil alih itu semua? Supaya semua penderitaan kita, semua masalah kita, semua problem kita, semua hal yang sulit, dia berjalan bersama-sama dengan kita. Duri yang pertama menggambarkan tentang sebuah penderitaan. Apa yang sudah alami hari-hari ini? Percayalah, penderitaan ringan yang sekarang alami tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan pun memikul salib dan di sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi penderitaan kita diganti sukacita oleh Yesus. Yesus rela memakai mahkota duri yang menggambarkan sebagai sebuah penderitaan supaya kita yang seharusnya menderita mendapatkan glory, mendapatkan kemuliaan. Bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kita berpikir bahwa kematian Yesus di atas kayu salib merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya dan saudara. Mahkota duri yang dia dipakaikan oleh prajurit-prajurit itu menggambarkan sebuah penderitaan yang begitu luar biasa, ditekan dan menjadi luka. Di ujung-ujung durinya terdapat racun yang mematikan. Hari ini kita belajar mengucap syukur. Yesus mengambil tanggung jawab yang luar biasa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal atau abadi. Yang kedua, apa itu gambaran dari duri, saudara? Dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat 24, apa yang digambarkan di sana? Yeskiel pasal yang ke-28 ayat 24. Dan tidak akan ada lagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Gambaran yang pertama, duri adalah sebagai penderitaan. Gambaran duri yang kedua adalah kehinaan. Orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang sudah terhina, karena dia dianggap sebagai penjahat yang kaliber, penjahat yang luar biasa. Ditambah lagi Yesus diberikan mahkota duri, juga gambaran sebuah kehinaan. Lengkaplah sudah, atau cobalah kata kehinaan yang harus Yesus tanggung untuk saya dan saudara. Yesus dihina, Yesus dicaci maki. Dia adalah raja, tapi dia mau menempatkan posisinya menjadi pribadi yang terhina. Supaya apa? Supaya setiap kita yang harusnya mendapatkan kehinaan itu dimuliakan oleh Tuhan. Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku
bagi dunia. Saudara, seharusnya sebagai orang Kristen kita belajar bersyukur, bermegah karena salib Kristus. Yesus bukan hanya mengalami penderitaan, tapi Yesus mengalami penghinaan dan kehinaan. Di atas kayu salib, dia dikasih mahkota duri. Itu sebuah penghinaan yang besar bagi seorang raja. Yesus mengambil alih itu semua. Supaya apa? Supaya kita yang terhina mendapatkan kemuliaan. Paulus berkata dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kabar tentang salib, kabar tentang duri adalah kabar kesukaan. Kabar tentang salib, kabar tentang mahkota berduri adalah kabar kebodohan bagi dunia yang disesatkan ini. Tapi berbeda dengan orang percaya, kabar salib, kabar mahkota duri adalah kabar kekuatan Allah, kabar sukacita, jawaban atas semua persoalan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ikut Yesus tidak selalu mudah. Ada penderitaan, bahkan ada kehinaan. Bukankah Tuhan yang kita sembah juga sudah mengalami hal-hal itu? Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa ketika penderitaan datang, penghinaan karena kita ikut Tuhan datang. Jangan terhina karena kita berbuat dosa. Terhinalah karena kita mengikut Tuhan. Karena kalaupun kita terhina di dunia, kita akan dimuliakan di kerajaan kekekalan. Yang ketiga, yang pertama, duri menggambarkan sebuah penderitaan. Duri menggambarkan sebuah kehinaan. Yang ketiga, duri menggambarkan apa? 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang ketiga, duri menggambarkan rasa sakit. Waktu Yesus ditaruh mahkota berduri dan ditekan, akan ada gesekan dan ada rasa sakit, akan ada kesakitan dalam tubuh. Rasul Paulus pernah mengalami masa seperti itu. Dalam dirinya ada duri dalam daging, artinya rasa sakit. Tujuannya apa? Paulus sendiri menjawab, supaya aku tidak menyombongkan atau memegahkan diri. Rasa sakit itu harus aku alami, supaya Yesus yang dimegahkan atau ditinggikan. Di atas kayu salib, Yesus mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jika engkau menjadi pengikut Kristus, engkau tidak mau sakit karena pengiringanmu dengan Dia, Anda sedang gagal menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Orang Kristen yang sesungguhnya bukan orang Kristen yang santai-santai, happy-happy saja. Tapi orang Kristen yang sesungguhnya juga harus belajar memikul rasa sakit menjadi pengikut Kristus. Banyak kita melihat ada martir-martir Kristus. Banyak orang Kristen dianiaya. Banyak gereja ditutup. Banyak masalah menjadi orang percaya. Tapi saya berdoa, Anda akan tetap berjuang sampai akhir. Rasa sakitmu tidak akan mengalahkan imanmu. Sekali lagi dengar baik-baik. Rasa sakitmu jangan sampai mengalahkan iman atau kepercayaanmu di dalam Tuhan. Justru lewat rasa sakitmu mengikut Tuhan, imanmu bertumbuh, imanmu berkembang, imanmu berkembang secara luar biasa. Engkau semakin kuat, semakin hebat mengikut Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, ayat yang terakhir. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bilur-bilur Yesus bukan hanya menjamin kita masuk dalam surga, tapi bilur-bilur Yesus memproteksi kita ketika kita ada di dunia. Selamat menikmati pengiringan kita kepada Yesus. Jangan takut mengalami penderitaan. Jangan takut mengalami penghinaan atau kehinaan. Dan jangan pernah putus asa. Ada lagu yang saya suka, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Saudara, kesukaan kita bukan mengiring dunia ini. Sekalipun kita masih di dunia, kesukaan kita mengiring Yesus. Berapapun harganya, apapun yang kita alami,
kita semakin hari semakin mengasihi, setia, bertanggung jawab menjadi orang Kristen, dan tentunya mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan terang kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah Kristen yang militan. Tuhan Yesus memberkati.